Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hasan. Materi menyambung huruf hijaiyah untuk bagian yang kedua. Kita mulai dari huruf fa. Bagaimana kalau di awal, tengah, dan akhir? Nah, kalau di awal dia tanpa ekor, ya, jadi lurus saja begitu. Contohnya fitri. Ya. Kemudian kalau di tengah dia berlubang. Safinatun, contohnya seperti itu. Kalau di akhir dia muncul ekornya lagi. Contohnya Lutfi. Nah, setelah huruf fa adalah qaf. Bedanya dengan fa adalah dia perutnya lebih besar. Ini qaf kalau di awal ekornya tidak ada. Contoh qurban. Ya, ekornya tidak ada. Kemudian kalau di tengah sama dengan fa tadi, cuma titiknya ini dua, berlubang. Al-Quran. Ya. Kemudian kalau di akhir buntut perutnya muncul lagi dan ekornya ada lagi. Contohnya likaliqu. Itu. Setelah qaf adalah huruf kaf. Kaf kalau di awal bentuknya berubah, wujudnya berubah menjadi ya seperti itu, apalah seperti apa. Contohnya kuasa. Kalau di tengah seperti itu, wujudnya juga berubah dari bentuk aslinya. Contoh bukumu. Kalau di akhir dia bentuknya kembali seperti bentuk asli. Dikasih sambungan saja di belakangnya. Misalnya bajuku. Nah, ini yang perhatikan baik-baik ya. Bentuknya berubah. Setelah kaf adalah huruf lam. Kalau dia di awal, ya, itu perutnya lurus, jadi tidak boleh melengkung ke bawah. Tapi kalau dia disambung, nah jadinya seperti itu, lari, ya, tidak boleh melengkung terlalu ke bawah. Kalau di tengah juga seperti itu, ada sambungannya dari belakang, tidak boleh perutnya terlalu melengkung ke bawah. Tulisan, misalnya. Nah, kalau di akhir, dia perutnya melengkung lagi ke bawah. Bali, misalnya. Nah, ini mungkin nanti agak membingungkan dengan alif ya. Kalau alif tidak bisa menyambung ke depan. Kalau lam, belakang, depan bisa. Kemudian mim. Mim kalau di awal, dia ekornya tidak ke bawah. Tidak turun ke bawah tapi lurus ke depan. Ya. Misalnya masjid. Kalau di tengah, dia berlubang, tapi di bawah. Ya, lubangnya ada di bawah. Sementara kalau fa tadi, lubangnya kan di atas. Itu nanti mungkin agak membingungkan juga.
Contohnya taman. Ya. Kalau di akhir dia kembali ke bentuk semula, ekornya turun ke bawah, misalnya bumi. Ya, jadi mungkin agak membingungkan dengan fa tadi kalau di tengah. Ya. Fa itu lubangnya di atas, tapi kalau mim lubangnya di bawah. Kemudian huruf nun. Ya. Di awal perutnya harus tipis. Ya. Perutnya tipis. Misalnya nasi. Tidak boleh perutnya diperbesar, melengkung ke bawah, itu tidak boleh. Kalau di tengah ada sambungannya, perutnya juga tipis. Misalnya tanaman. Gitu ya. Nah, kalau di akhir itu perutnya muncul lagi melengkung ke bawah, besar. Tani, misalnya. Nah, ini beda dengan huruf ba. Ya. Kalau ba itu tipis semua, perutnya tidak besar, tidak melengkung. Tapi kalau nun, itu perutnya besar. Kemudian huruf wawu. Huruf wawu termasuk yang tidak ada perubahan wujud, tidak ada perubahan bentuk. Ya seperti itu saja, cuma mungkin ada sambungannya di belakangnya. Misalnya kalau di awal seperti itu, dia tidak bisa bersambung ke depan. Wi dengan sa tidak bisa bersambung. Kalau di tengah, ada sambungannya dari belakang. Ya. Bentuknya juga seperti itu. Misalnya kawan, gitu ya. Wa dengan an itu tidak bisa bersambung. Kalau di akhir, ya seperti itu, sama. Misalnya sawi, nah, itu ya. Sekali lagi, wa tidak bisa bersambung ke depannya, tapi bisa bersambung dengan yang di belakangnya. Kemudian huruf H. H ini yang mengalami perubahan bentuk. Kalau di awal dia seperti bentuk aslinya, hati, misalnya. Kemudian kalau di tengah, dia wujudnya berubah, bentuknya berubah. Ini seperti angka 8. Bisa lah kalau nanti menulis angka 8 itu boleh-boleh saja. Ini lahar misalnya. Ya. Kemudian kalau di akhir, nah berubah lagi. Bentuknya seperti bendera. Contoh, rumah. Ya. Diperhatikan betul-betul untuk huruf H ini. Kemudian setelah huruf H adalah ya. Nah ya, kalau di awal itu ya, tidak ada kepala, tidak ada perutnya, hanya lurus saja, tipis. Yasin misalnya. Kalau di tengah ada sambungannya ke belakangnya. Contoh, layar. Tidak boleh perutnya melengkung ke bawah ya. Nah, kalau di akhir, dia perutnya melengkung lagi ke bawah. Dan ekornya muncul. Saya, misalnya. Kemudian, yang hampir mirip ya, dengan alif yaitu hamzah. Hamzah harus ada wadahnya. Maksudnya apa? Nah itu, yang di awal, wadahnya adalah huruf alif. Ya. Ahsan misalnya. Nah, harus ada huruf alifnya, tidak boleh hamzah sendirian. Di depan harus diwadahi dengan alif. Nah, kalau di tengah dia juga punya wadah, punya tempat. Ya, seperti itu.
ada waw atau alif gitu ya, baim misalnya. Nah, baim juga bisa ditulis dengan ada alifnya. Kalau di akhir, nah seperti ya itu ya yang paling depan. Misalnya buli, itu ada wadahnya. Tidak boleh nanti hamzah sendirian. Tapi dalam keadaan tertentu, ya, itu bisa saja hamzah sendirian. Nah, yang terakhir, huruf hijaiyah yang tidak bisa bersambung. Maksudnya tidak bisa bersambung adalah dia tidak bisa bersambung ke depan. Contoh dulu. Karikaku. Karika itu nama buah, ya, khas. Bisa untuk dibuat minuman. K dan ri, kari itu bisa disambung. Ya. Tetapi kalau ri dengan k, ri k itu tidak bisa disambung. Jadi tidak boleh nanti buntutnya ro itu kemudian disambung dengan k, itu tidak boleh. Dia tetap terpisah seperti itu. Ya, ini harus diperhatikan ya. Nah, maksudnya tadi ya, hanya bisa bersambung dari yang sebelumnya, dari belakangnya. Tidak bisa ke yang depannya. Itu. Nah, apa saja huruf hijaiyah yang tidak bisa bersambung? Nah, ini yaitu alif. Alif dari belakang bisa, tetapi ke depan dia tidak bisa. Kalau nanti disambung ke depan, dipaksakan jadi seperti lam. Kemudian dal. Dal juga tidak bisa disambung ke depannya. Nah, saudaranya dal adalah zal. Juga tidak bisa. Kemudian ro, ya. Dan saudaranya yaitu za atau zain. Dan yang keenam, waw. Alif, dal, zal, ro, zain, dan waw. Disingkat saja menjadi adadzaroza wa. Adadzaroza wa. Nah, ada tugas untuk kalian seperti kemarin ya, menyambung huruf hijaiyah. Saya kasih contoh Jawa Timur. Nah, itu Jawa Timur. Ja dengan wa bisa disambung, tetapi wa dengan ti tidak bisa bersambung. Maka tidak usah dipaksakan disambung dengan ekornya. Nomor 1, masakan kita. Itu bisa disambung semua ya. Sambung saja semua, tidak perlu memperhatikan beda kata, tapi langsung disambung saja untuk berlatih. Yang nomor 2 adalah kudamu 5. Nah, itu ada huruf da. Ku dan da itu bisa disambung. Cuma da dengan mu tidak bisa. Kemudian yang ketiga, sudah mandi. Itu ada da lagi. Nah, tulis soal dan jawaban di buku tulis. Lalu kirimkan fotonya ke Pak Hasan. Dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.